3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Seperti yang diharapkan, itu bukan tempat rahasia markas. Qin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Ilahi, kemana mereka pergi? Tuhan senyum cara, lihat ini Anda ingin bertanya siapa? Qin Chen sakit kepala. Karya ilahi Tianzun benar-benar murah. Jika tidak, Qin Chen ingin memukul orang. Melihat ekspresi melankolis Qin Chen, Sengong Tianzun tertawa, haha, oke, jangan menggodamu. Kamu benar-benar membosankan. Kupikir kamu berbeda dari yang lain. Sekarang sepertinya kamu juga kayu. Dengan itu, Tianzun pengrajin dewa berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, hanya 4 orang yang dibawa ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Coba saya pikirkan, 4 yang mana yang datang? Kelopak mata Qin Chen melonjak liar, dan jiwa pembunuhnya hampir meluap. Jangan terlalu bersemangat. Ingat, mereka adalah kamu Qian Sui, Ji Ruyu, Ji Wux, dan ada satu lagi bernama Qing Qiu Zi. Dengan kata lain, meskipun klan Ji Wei baik, bagaimanapun juga manusia dan hewan berbeda. Tenang saja. Qin Chen terdiam, dan bahkan tidak repot-repot marah, bahkan ketika dia sedang marah. Dia dapat melihat bahwa pekerja Dewa Tianzun memiliki kekuatan yang kuat dan status yang tinggi. Tetapi dia adalah orang yang murahan, terlalu tidak bisa berkata-kata. Orang seperti itu sebenarnya bisa menjadi pendiri pekerjaan hari ini dan orang paling kuat di keluarga manusia. Bagaimana kamu melakukannya? Pantas saja dia hanyalah petasan yang merupakan nenek moyang seorang pengrajin. Saya tidak tahu bagaimana pengrajin itu bisa berbicara seperti itu. Ya Tuhan berkata sambil tersenyum. Pertama katakan bahwa kamu 1000 salju. Ya, bakat orang ini bagus. Oleh yang tertinggi tanpa beban. Kelopak mata Qin Chen melonjak. Tunggu lihat apa yang saya katakan. Jangan bersemangat. Saya belum selesai. Saya telah diambil oleh wanita paling riang. Tuhan menambahkan sambil tersenyum. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong tidak memiliki kata-kata untuk diucapkan. Qin Chen Boy, ini adalah orang kuat teratas klan Anda sekarang, dan pendiri hari kerja apa? Mengapa begitu murah? Ini cocok dengan Tuan Naga Anda. Diam. Qin Chen tidak memiliki suara yang bagus, dan kemudian memandang Dewa Surga, wanita tertinggi yang riang. Sehat. Sengong Tianzun mengangguk, itu adalah penguasa istana Yusen, Yaoi tertinggi. Tertinggi Yaoi dan tertinggi Xiao Yao naik ke tingkat yang lebih rendah bersama. Sekarang, itu juga salah satu kekuatan teratas klan kami. Namun, dia jarang muncul. Jadi ada tidak banyak orang yang pernah melihatnya di alam semesta. Saya bekerja keras, dan saya memiliki kerjasama yang baik dengan Istana Dewa Bulan. Yu Qiansui adalah pria dengan bakat luar biasa. Dia sangat langka. Dia dibawa ke Istana Dewa Bulan oleh Yao Yue tertinggi. Qin Chen terlihat jelek. Untung Qian Sui dibawa pergi oleh Yao Yue. Namun, sulit baginya untuk melihatnya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Aku tidak bisa melihatnya. Dewa-dewa menggelengkan kepalanya. Istana bulan seperti tempat. Aku tidak bisa dengan mudah masuk. Di dalamnya semua wanita. Bagaimana kamu bisa masuk pria besar? Melihat wajah jelek Qin Chen, Sengong Tianzun berkata lagi. Selain itu, ini adalah kesempatan bagi Anda Qian Sui untuk dikagumi oleh Yaoi Supreme. Jika Anda Qian Sui bisa mendapatkan warisan Yaoi Supreme, itu jauh lebih baik daripada tinggal di hari saya untuk bekerja. Kamu harus peduli dan peduli tentang Ji Ruyu itu. Ruyu, ada apa dengannya? Qin Chen tiba-tiba berubah warna. Dia adalah anggota keluarga Ji. Dia dipanggil oleh keluarga Ji yang kuat dalam perjalanan. Keluarga Ji hei. Sengong Tianzun mencibir dan matanya dingin. Ada apa dengan keluarga Ji? Qin Chen bahkan melihatnya, dan dia merasakan nafas yang kuat dari Dewa Ilahi. Namun, keluarga Ji adalah kekuatan yang luar biasa. Di zaman kuno, itu harus disebut klan Ji, yang merupakan anggota klan kuno. Klan kuno adalah nama ras dengan darah kacau kuno. Di alam semesta saat ini, hanya ada sedikit ras dengan darah kacau, dan keluarga Ji ini adalah salah satunya. Namun, karena keluarga Ji lebih banyak darah manusia,
itu adalah juga bagian dari rakyat kami. Untuk memperebutkan kendali orang-orang kuno, keluarga Ji bertarung dengan orang-orang Xiao, klan kuno lainnya, untuk memperebutkan kendali orang-orang kuno. Akibatnya, mereka dikalahkan dan hampir dimusnahkan. Ini tahun, akhirnya mereka selamat. Sayangnya, status mereka masih labil, bahkan resikonya selalu ada. Ji Ruyu itu dibawa kembali ke rumah Ji. Aku khawatir begitu. Keluarga Ji punya pemikiran lain. Dewa-dewa memandang Qin Chen. Apa yang ada dalam pikiran? Qin Chen mengerutkan kening. Pengrajin Dewa Tianzun tersenyum. Saya memandang Nagi seperti bulan. Kekuatan, bakat, dan pencapaiannya luar biasa. Anda mengatakan karakter seperti itu muncul dalam sebuah keluarga. Apa yang akan dilakukan oleh tuan keluarga untuk membiarkan keluarga tersebut meneruskan? Mata Qin Chen dingin, pernikahan. Dalam sekejap, tubuh Qin Chen, nafas yang mengerikan menyebar, meledak, tiba-tiba, membunuh. Faktanya, setelah bertemu Ji Wuks di Nantianji, Qin Chen sudah merasa bahwa rumah Ji Wuks sangat ketat dengan mereka, tetapi juga menyediakan banyak sumber daya. Faktanya, Ji Wuks yang diwarisi dari nenek moyang keluarga Ji di daratan Tianwu sebenarnya memiliki hubungan darah dengan keluarga Ji saat ini, tetapi tidak banyak kontak, atau bahkan anggota keluarga. Jika keluarga Ji berani melakukan kesalahan bagi Ruyu, Qin Chen tidak akan pernah mengampuni mereka. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Chen tiba-tiba berdiri, membunuh, matanya meledak dengan cahaya dingin yang ganas. Ya Tuhan, tolong beritahu aku lokasi rumah Ji. Suara dingin debu Qin. Pada saat ini, niat membunuh tanpa akhir berdifusi. Dengan keras, meja di depan Qin Chen hancur. Begitu Dewa Tianzun melambai, meja batu lain segera terbentuk. Dia berkata dalam diam, aku baru saja mengatakan bahwa ada kemungkinan seperti itu. Apakah kamu tidak perlu terlalu bersemangat? Terlebih lagi, terserah kamu untuk pergi ke rumah Nagi. Haha, aku tidak akan mengalahkanmu. Aku khawatir aku bisa masuk dan keluar dari sana. Cara senyum guru surgawi Tuhan. Keluarga Nagi kuat? Qin Chen bertanya. Tentu saja kuat. Nah, nenek moyang mereka sekarang adalah puncak surga, yang sangat kuat. Karya ilahi surga. Surga teratas. Qin Chen berubah warna. Pria yang begitu kuat, jika dia menerobosnya, itu sangat berbahaya. Hari ini, meskipun kekuatan Qin Chen kuat, dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan menantang puncak Tianzun. Terlebih lagi, karya ilahi Tianzun mengatakan bahwa dia sangat kuat. Kekuatannya pasti luar biasa. Apakah tidak ada pekerjaan ilahi, Tuan Tianzun? Apakah Anda di sana? Qin Chen tiba-tiba berkata. Apa hubungannya ini denganku? Pekerja ilahi Tianzun terkejut. Tuan Tianzun, seperti bulan, juga anggota lingkaran luar Tiangong. Apakah Anda baru saja melihatnya dibawa pergi oleh keluarga Ji? Terlebih lagi, masih setengah jalan. Saya tidak terlalu memikirkan Anda. Qin Chen berkata dengan tergesa-gesa. Jelas, di mata keluarga Ji, kami bekerja di langit. Mereka tidak memandangnya. Mungkin karena keluarga Ji tidak tahu bahwa guru ilahi Tianzun. Anda menerobos alam tertinggi dan mengira kamu adalah kaisar. Itu sebabnya mereka sama sekali tidak memperhatikanmu. Qin Chen memandang pekerja Dewa Tianzun dengan pandangan kebencian yang sama terhadap musuh. Pekerjaan surgawi kita, berdiri selama ratusan juta tahun, adalah salah satu kekuatan paling top dalam aliansi Teran, dan semua bangsa ingin mendapatkan yang ilahi tentara dari pekerjaan surgawi kita. Ketika murid Tiangong saya keluar, mereka dihormati oleh semua bangsa, tapi setidaknya mereka harus dihormati. Namun, keluarga Ji bekerja sangat keras untuk surga. Jika saya adalah kaisar, saya mungkin mundur sedikit, tapi sekarang kamu yang paling kuat. Apakah kamu membiarkan keluarga Ji menghancurkan reputasi Tiangong? Apakah kamu tahan atau tidak? Setidaknya aku tidak tahan diintimidasi dan dipermalukan oleh orang luar. Qin Chen marah dan membunuh. Berhenti. Gat cepat menyela. Biarkan bocah ini terus berkata. Segera dia akan menjadi master aula jahat. Beri kamu kesempatan untuk membujukku melakukannya untukmu. Sengong Tianzun menatap Qin Chen dengan senyum di matanya. Jika kamu tidak muncul, aku akan pergi dan menyelamatkan diriku sendiri. Terlebih lagi, aku tidak ingin menjadi master aula kerja hari ini. Kamu bisa mencari yang lain nanti. Qin Chen Dao, Anda. Wajah Sengong Tianzun memucat, menatap Qin Chen dengan dingin.
Ledakan. Tiba-tiba, Qin Chen tertekan oleh nafas yang mengerikan dan hampir tidak bisa bergerak. Namun, mata Qin Chen sangat dingin, sangat tenang. Untuk sesaat, Tuhan tersenyum. Menarik. Oke, aku berjanji padamu. Mata dewa-dewa juga menjadi sedikit dingin. Keluarga Nagi, tiba-tiba tidak menyapa saya, jadi saya membawa murid-murid saya pergi. Haha, sepertinya dewa-dewa telah menjadi orang yang baik selama bertahun-tahun. Itu keluarga Ji tidak memperhatikan pekerjaan surgawi saya. Jika Anda benar-benar menghormati pekerjaan surgawi saya, bahkan jika Anda membawa seekor anjing, Anda harus mengatakan tidak kepada tuannya. Qin Chen menatapnya dengan marah. Kotoran? Siapa anjingnya? Orang ini terlalu murah. Jika Qin Chen bukan lawannya, dia ingin ditampar dan terbang keluar. Kamu memarahiku di dalam hatimu, bukan? Sengong Tianzun mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Ini adalah metafora. Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu ingin aku membantumu? Tuhan, tolong beritahu saya. Qin Chen sedang terburu-buru. Itu saja. Dewa-dewa tersenyum dan mengangguk, lalu menatap Qin Chen. Namun, sebelum ini, aku ingin kamu melakukan dua hal. Setelah selesai, aku akan menemanimu ke rumah Ji. Apa masalahnya? Hal pertama adalah menemukan mata-mata yang tersisa di Tiangong. Saya tahu bahwa Anda tidak diidentifikasi oleh roh jahat Guyuta. Pasti ada cara lain. Tidak peduli metode apa yang digunakan, saya ingin Anda mengetahui semua mata-mata dalam 2 jam. Qin Chen mengerutkan kening, saya tidak bisa menemukan semua mata-mata. Saya hanya bisa menemukan apa yang bisa saya temukan. Namun, pada dasarnya, ini jam 8 sampai 9. Untuk mengetahui mata-mata, kita perlu menggunakan kekuatan kegelapan untuk memahami satu sama lain, yang tidak dapat diungkapkan oleh Qin Chen saat ini. Tidak apa-apa, Tian Gong mengangguk. Bagaimana dengan hal kedua? Qin Chen bertanya. Aku paling tidak bisa menandingi kalian dua mata-mata. Semakin cepat mereka tidak bisa menandingiku, semakin baik. Karya ilahi surga. 1 jam sudah cukup. Suara Qin Chen jatuh, tiba-tiba berdiri, dan kemudian kepada Dewa Surga, dan keberadaan pakaian ungu Bukit Hijau, Anda belum memberitahu saya. Haha, kupikir kamu lupa. Benar saja, klan iblis digunakan untuk menghangatkan tempat tidur. Itu kurang penting. Ini adalah gambar yang ditinggalkan oleh pakaian ungu King Qiu. Kamu bisa melihatnya sendiri. Sudut mulut Qin Chen berkedut dan ingin memberitahunya tidak seperti ini. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Tuhan tidak bisa menjelaskannya. Dia bisa memikirkan apa yang dia suka. Saat ini, tubuh Qin Chen dalam sekejap dan langsung meninggalkan mansion. Menarik, keturunan yang satu itu. Melihat bagian belakang kepergian Qin Chen, pekerja ilahi Tianzun tidak bisa menahan tawa. Oh, itu jauh lebih menarik daripada para pengrajin tua dan orang tua mereka. Mereka tidak bisa diolok-olok. Barang antik tua. Menggelengkan kepalanya, Tuhan tertawa, aku tidak tahu harus berpikir apa. Saat ini, markas kerja berada di tempat rahasia. Qin Chen telah mengirim pesan ke pengrajin kuno Tianzun untuk memberi mereka daftar. Justru banyak mata-mata yang ditemukan di antara lebih dari 1.500 orang kuat Tiangong yang menantangnya di awal. Sekarang, 3 wakil ketua aula telah ditangkap. Secara alami, mata-mata ini dapat ditangkap dalam 1 jaring. Selain itu, Qin Chen juga meminta pengrajin kuno Tianzun untuk mengatur susunan di Menara Guyu, sehingga beberapa orang kuat hari itu yang tidak ditantang olehnya akan memasuki menara dan menerima ujiannya. Setelah mendapatkan daftar Qin Chen, pengrajin kuno Tianzun, yang sedang memilah tempat rahasia markas besar Tiangong, terkejut. Tanpa diduga, Qin Chen telah menguasai daftar seperti itu secara tidak sadar. Segera, pengrajin kuno Tianzun dan mereka semua berangkat untuk menangkap orang secara langsung. Mata-mata iblis itu, yang belum pernah ditemukan sebelumnya, sudah panik saat ini. Mereka masih memiliki sedikit keberuntungan di hati mereka dan ingin mencoba menyelesaikannya. Tetapi ketika pengrajin kuno Tianzun datang untuk menangkap orang, semua orang berubah warna. Ledakan, mata-mata iblis ini tahu bahwa mereka diekspos dan bersiap untuk melawan. Namun, tanpa perlindungan dari wakil ketua aula yang kuat seperti Tianzun dan Xian Tianzun, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari pengrajin kuno Tianzun?
5 wakil kepala aula yang tersisa bergandengan tangan untuk memenjarakan mata-mata iblis terkenal satu demi satu. Dan mata-mata iblis lainnya mendengar bahwa mereka ingin memasuki menara Guyu untuk menerima deteksi Qin Chen, tetapi juga berubah warna. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa mata-mata iblis di Tiangong terungkap karena Qin Chen. Mereka bahkan tidak perlu diuji oleh Qin Chen. Salah satu mata-mata mencoba melarikan diri dari tempat rahasia markas besar Tiangong. Secara alami, mereka ditangkap dan ditekan. Adapun orang-orang lainnya, Qin Chen juga menggunakan lebih dari 1 jam untuk melihat dengan kekuatan kegelapan, dan kemudian menemukan beberapa orang yang beruntung secara sporadis. Dengan cara ini, hampir 200 mata-mata iblis ditemukan dalam lebih dari 1 jam, yang mengejutkan perajin kuno Tianzun dan lainnya. Kuantitas ini hanyalah perubahan warna. Namun, setelah pertempuran ini, klan jahat telah mengatur situasi dalam pekerjaan surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, yang juga dipatahkan oleh Qin Chen dan Sengong Tianzun. Bahkan jika ada mata-mata iblis dalam pekerjaan surgawi, mereka hanya sedikit yang tersebar. Mereka semua adalah peran kecil yang tidak bisa dihargai oleh kekuatan kegelapan. Secara alami, mereka tidak perlu takut. Ketika semua mata-mata ditekan, ledakan, dewa-dewa, tiba-tiba muncul di langit Pulau Pengrajin. Qin Chen, 5 wakil ketua aula, datang ke sini. Pekerjaan ilahi surga itu panjang. Tiba-tiba, seluruh Pulau Pengrajin, seluruh tempat rahasia markas besar, mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, sangat bersemangat. Itu adalah guru suci. Apa yang akan dia lakukan? Meskipun tempat rahasia markas besar Tiangong diserang dengan kejam kali ini, berita bahwa Dewa Ilahi menerobos yang tertinggi masih membuat semua orang bersemangat dan menangis. Meskipun Tiangong kalah banyak, ketiga wakil ketua balai itu jatuh, atau ditangkap dan dipenjarakan oleh pekerja Dewa Tianzun. Namun, mata-mata jahat itu dibersihkan di Tiangong, dan Tiangong hari ini santai tanpa beban apapun. Suara mendesing. Beberapa tokoh lewat, Qin Chen dan pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya tiba satu demi satu, memberi hormat kepada pekerja Dewa Tianzun. Baik tuanku, pekerja ilahi Tianzun menganggukkan kepalanya, dan kemudian merindukan tempat rahasia markas besar, mengingat kinerja Qin Chen bertindak sebagai wakil pemimpin aula dalam perang ini. Saya dengan ini memerintahkan agar Qin Chen menjadi wakil resmi aula master pekerjaan Tian-Tian mulai hari ini. Selain itu, sebagai penjabat kepala kuil, jika Anda tidak ada di sini, Anda dapat mendengarkan perintah orang ini. Apa? Ledakan. Pekerjaan sepanjang hari itu merupakan sensasi, kegemparan total dan kejutan. Tidak ada yang memiliki pendapat tentang Qin Chen dijadikan wakil kepala kuil Tiangong. Kali ini, 3 wakil ketua aula kosong. Dengan kekuatan dan reputasi Qin Chen, tidak masalah menjadi wakil pemimpin aula. Tapi aula akting Tuhan, tapi biarkan semua orang berubah warna. Tuan kuil, ini. Banyak orang berkata. Secara khusus, 5 wakil ketua aula semua memandang Qin Chen dengan mata muram, bertindak sebagai ketua aula, dan Master Dewa Tianzun. Apakah ini untuk meneruskan Master Aula ke Qin Chen? Apakah ini menumbuhkan penerus? Mereka harus berpikir bahwa dalam sejarah Tiangong, tidak pernah ada wakil kepala kuil, dan tidak pernah ada wakil kepala sekolah yang bertindak sebagai kepala sekolah. Sengong Tianzun tidak berada di tempat rahasia markas sepanjang tahun. Itu selalu menjadi 8 wakil ketua aula untuk membahas urusan utama markas. Tapi sekarang, penampilan penjabat kepala aula segera menempatkan status Qin Chen di atas mereka. Bahkan wakil kepala pura harus mematuhi perintah wakil kepala pura. Naik apa? Tentu saja, pekerja ilahi Tianzun memiliki reputasi besar untuk bekerja di surga, dan tidak ada yang akan menanyakan pertanyaan ini. Namun, bagaimanapun, hati para guru Fudian ini dan bahkan banyak Tianzun dan sesepuh akan memiliki keraguan dan ketidakpuasan seperti itu. Apakah Anda memiliki pendapat yang berbeda? Sengong Tianzun melihat kelima wakil ketua aula, dan melirik semua orang kuat yang hadir. Kami tidak keberatan. Tiba-tiba, 5 wakil ketua aula dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya semuanya menundukkan kepala. Setelah menembus yang tertinggi, keagungan Dewa Ilahi bahkan lebih kuat. Siapa yang berani membantahnya? Terlebih lagi, Master Aula Akting bertindak sebagai Master Aula. Bagaimanapun, dewa-dewa masih ada. Di satu sisi, Qin Chen terdiam.
Dia lebih suka tidak memiliki master aula acting ini, pekerja ilahi Tianzun. Ini untuk memanggangnya di atas barang. Posisi ini, siapa duduk siapa yang tidak nyaman. Selain itu, sekarang saya bekerja siang hari, dan ada 2 wakil ketua yang kosong. Nah, siapa di antara Anda yang ingin menjadi? Lakukan dengan baik. Pada saat yang sama, karena krisis belum sepenuhnya dihubungi, tidak ada yang diizinkan meninggalkan tempat rahasia markas, atau bahkan memasuki jangkauan tiang api. Begitu masuk, tiang tersebut akan dibunuh. Suara itu jatuh, dan Dewa Ilahi mengangkat tangannya. Ledakan, api berwarna-warni dari tiang api di langit meledak dalam sekejap, menenggelamkan segalanya dan menutupi langit. Bahkan istana utama dari aula wakil dan rumah harta karun tertutup, belum lagi pintu masuknya, yang seluruhnya terendam oleh nyala api. Siapapun yang mengganggunya lebih baik daripada kaisar dan akan jatuh. Karena hal-hal sebelumnya, publik tidak memiliki pendapat. Sekarang mata-mata iblis tahu bahwa kepala aula harus memiliki beberapa hal untuk ditangani. Paling-paling, mereka akan ditutup untuk jangka waktu tertentu. Dengan 5 orang debukin, dewa-dewa dengan cepat pergi ke istananya. Istana Guru Surgawi terletak di puncak tiang api, menjulang tinggi dan tak tertandingi. 5 wakil kepala aula bingung dan tidak tahu apa tujuan dari Tuhan supernatural yang telah membawa mereka. Setelah jatuh di istana, dewa-dewa berkata dengan lemah, "Kalian berenam, ikuti perintahku dan pergilah bersamaku." Keluar, semua orang berubah warna. Pada saat ini, ketika tempat rahasia markas besar Tiangong dalam keadaan panik, kemana guru ilahi Tianzun akan membawa mereka? "Tuanku, apakah kita akan pergi?" Pengrajin kuno itu bingung. Meninggalkan Tong Tianzun dan yang lainnya juga melihatnya. Klan binatang purba luar angkasa. Tuhan mencibir. Apa? Pengrajin kuno dan ayahnya semuanya berubah warna. Mata Sengong Tianzun dingin. Berita bahwa Sugu Supreme ditekan seharusnya tidak diteruskan kembali ke iblis. Sekarang, iblis masih menunggu berita di sini. Namun, kami telah menyapu bersih mata-mata iblis. Jika setan ingin mendapatkan berita, kita perlu waktu, cukup bagi kita untuk memulai dengan binatang purba luar angkasa. Kunjungi readel.me untuk bab tambahan. Klan binatang purba luar angkasa, diam-diam berkolusi dengan setan, harus dibunuh. Sengong Tianzun adalah pembunuh. Jika Sugu Supreme berani menyerang pekerjaan surgawi kita harus memiliki persiapan untuk jatuhnya kelompok etnis. Serangan ini, aksi guntur kita hanya mengambil 6 dari kalian. Sekarang binatang purba ruang angkasa telah kalah Sugu tertinggi, kita harus cukup. Mendesis. Meskipun ada beberapa persiapan, tetapi mendengar kata-kata dewa-dewa, pengrajin kuno Tianzun, mereka masih menghirup udara dingin. Ini adalah binatang luar angkasa kuno. Meskipun supremasi Sugu telah ditekan, klan binatang purba luar angkasa juga merupakan ras yang sangat kuat di antara 10.000 ras. Di antara mereka, ada juga Dewa Puncak, dan setidaknya beberapa Tianzun, dengan kekuatan luar biasa. Selama bertahun-tahun, Terans kita telah bertahan, dan inilah saatnya mengambil inisiatif untuk menyerang sekali. Terlebih lagi, jika aku tidak sabar menunggu berita dikirim kembali ke Panglima Perang, binatang purba di ruang ini pasti akan melakukannya. Diterima oleh iblis dan menjadi bantuan iblis. Secara alami, tindakan musuh ini tidak akan berhasil. Terlebih lagi, saya harus memberi contoh kepada ras dan kekuatan lain, sehingga mereka tidak akan pernah berani melakukan apapun kepada saya di masa depan. Ledakan, tubuh Sengong Tianzun melonjak niat membunuh yang kuat, mata dingin. Akhirnya, Qin Chen melihat momentum orang kuat dari Sengong Tianzun. Selama Anda marah, Tuhan masih baik. Kami akan mendengarkan perintah Tuhan. Pengrajin kuno Tianzun saling memandang, dan mereka semua membunuh dan penuh hormat. Bagus. Sengong Tianzun mengangguk, kali ini, tidak ada dari kita yang akan terkejut. Ada Ling Feng Tianzun di tempat rahasia markas. Saya akan bertarung secepat mungkin. Tidak ada yang akan mengetahuinya dari istana ini. Bersenandung, Dewa Tuhan mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah pintu masuk gelap muncul di kekosongan istana. Mereka terkejut menemukan bahwa ada lebih dari satu pintu masuk ke tempat rahasia markas besar, tetapi ada juga pintu masuk ke istana Tuhan. Di bawah bimbingan Dewa Ilahi, beberapa orang memasuki lubang hitam dalam sekejap. Saat berikutnya, cahaya berkedip.
Saat berikutnya, cahaya berkedip, dan orang-orang sudah muncul di dunia luar. Ini adalah tempat api rahasia. Merasakan kekuatan api di sekitar mereka, mereka terkejut. Binatang purba ruang memiliki jalan panjang. Dengan kecepatan Anda, saya khawatir Anda akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke sana. Selain itu, di luar tempat rahasia sumber api, kemungkinan ada pramuka dari klan iblis. Sua, begitu Dewa Ilahi mengangkat tangannya, sebuah istana tiba-tiba muncul di sini. Itu adalah rumah harta karun. Mereka dikejutkan oleh pengrajin kuno Tianzun. Penguasa aula mengeluarkan rumah harta karun. Benda ini juga merupakan harta terbang. Jika kamu memasuki rumah harta karun, kamu dapat menghindari deteksi setan. Pengrajin kuno Tianzun dan yang lainnya memasuki rumah harta satu demi satu. Pada saat berikutnya, dewa-dewa mendesak rumah harta karun. Sua, ruang berfluktuasi, dan semua orang menghilang.